ketika orang Kristen menggaungkan Yesus mati terkutuk, kami menolak, kami nggak mau, kami nggak setuju. Ada hal apa dia harus mati terkutuk? Kenapa? Salib itu apa, Bung? Salib itu hukuman bagi orang yang terkutuk. Oke, stop dulu sampai situ berarti jelaskan. Nanti panjang-panjang nggak ngerti. Iya, tapi jangan emosi, santai aja. Enggak emosi. Dikatakan terkutuk. Karena Yesusnya. Tapi setiap manusia yang disalibkan itu terkutuk. nah, Yesus disalib nggak? Iya, Yesus paham. disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Dulu paham gitu. Iya, paham. Yesus disalib nggak? Oke. Yesus disalib nggak? Yesus disalib untuk menggenapi firman-Nya, bukan kan? Ya. Larinya ke situ. Larinya ke sana. Mana ada firman Tuhan? Dengar. Saudara, menggenapi, betul, menggenapi firman. Siapa? Orang terkutuk harus disalib. Itu yang digenapi. Yesus terkutuk itu dulu. Salah Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bukan dia yang disalib, Cak Ayu. Bukan dia. Loh, dengar Bang. yang disalib itu orang yang dikutuk. Dengar bentar. Apakah ibunya tidak mengenali anaknya, Maria? Apa hubungannya? Yang disalib itu, kamu bilang tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus. Masa ibunya nggak kenal siapa yang disalibkan? Tradisi yang terjadi pada zaman itu, penyaliban itu hanya diperlakukan kepada manusia yang dikutuk. Betul. Adapun mukanya, wajahnya dan seterusnya, buktinya Maria tidak mengenalnya. Wajahnya bukan ditutupi, gitu. Cek. Kok kemute? Bang Zuma? Berunda, kemute itu. Iya. Saya ini, kawan, ngopi-ngopi. Ya gitu. Dudukkan dulu perkaranya. Benar kata Bang Juma, manusia yang disalib itu terkutuk, benar. Cuman Yesus itu bukan manusia berdosa. Nah, berarti dia bukan dikutuk. Untuk mengenapi firman-Nya, seperti kata Bang Juma. Firman apa? Di mana Tuhan menjadikan tumbal penebus dosa manusia itu di mana? Di mana saya bisa dapat? Di mana? Di mana saya bisa mendapatkan Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan menggunakan tumbal manusia itu, di mana ilmunya? Datang ke dunia juga sudah ada situ perintahnya. Jadi perintah apa lagi Sede? Ngarang-ngarang aja ini. Dia kan berarti disalibkan. Yang kata Bang Juma tadi betul, manusia disalibkan memang terkutuk, betul. Cuman ya iya, berarti bukan berdosa. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Astaga. Loh, yang mana yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Kan udah saya jelaskan, manusia yang disalib itu terkutuk. Cuma ya berarti Yesus terkutuk. Cuman dia bukan bersalah, bukan ada buat dosa gitu. Kalau begitu salah tangkap, salah salib. Kok salah salib? Lah, yang harus disalib itu orang terkutuk, Cak Kangkung. Kenapa pula Yesus yang tidak bersalah itu disalib? Hah? Apa? Untuk menggenapi firman-Nya. Sebelum datang ke dunia dia sudah menggenapi firman-Nya. Dia akan mati di kayu salib. Berarti dia bunuh diri, datang bunuh diri berarti. Bukan, untuk menebus dosa manusia. Di mana konsepnya? Ilmu dari mana itu Anda dapatkan? Dosa dihapus dengan darah manusia itu ilmu dari mana, Cak Kangkung? Makanya kalau kamu pahami Alkitab itu, pahami betul-betul, jangan baca. Loh, saya pula yang disuruh paham. Orang yang sudah paham. Sekarang pertanyaan saya nih, saya ulang lagi. Salib itu berlaku untuk manusia yang dikutuk Tuhan, betul? Bukan dikutuk Tuhan, manusia yang terkutuk, bukan dikutuk Tuhan. Iya, karena dikutuk Tuhan. Baca. Bukan. Ulangan 21 nomor 23. Orang yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jangan bantah dalil. Tidak bagus. Itu gila namanya. Kitab suci sendiri dibantah. Ulangan berapa tadi? Bentar. Ya, 21 sampai 21, nomor 22 sampai 23. Nah gitu dong, suka saya kalau lawan diskusi, aku mau belajar. Ya, belajar ya, Candu. Sahabat pindah, aku cari dulu. Ulangan 21 ayat 22, 23. 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalaman pada tiang itu, tapi sebab
Tunggu dulu. Sebab? Ya, Sebab? sebab seorang Sebab? terkutuk oleh Allah, janganlah kepadanya. Ini kan di perjanjian Ini. lama. Gimana? Ya itu yang dikutip oleh Paulus. Baca Galatia 3 nomor 13. Kitab Paulus Itu yang itu perjanjian baru. Gimana? Itu Nah, ini. betul. Paulus, Iya, baca terus? Galatia 3. Baca Galatia 3 nomor Yang 13. itu dulu kita bahas ulangan tadi. Ini Iya, tapi kan kita merujuk ke sana atas petunjuk Bapak Paulus. Galatia 3 nomor 13. Paulus itu- Kristus bentar. telah Paulus menebus. itu bercerita di perjanjian baru, Dinda. Iya, tapi dia mengutip perjanjian lama. Oke, ayat berapa? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Iya. Galatia 3 nomor 13. Nah. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Kan betul yang tadi. Nah, berarti Manusia pada zaman terkutuklah. itu. Hah? Berarti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Iya kan saya bilang tadi betul kan? Sama Siapa itu. yang digantung? Yesus. Bukan hanya Yesus, manusia. Mulai ngaco. Bukan hanya Yesus yang disalib. Oke, saya tanya. Mulai ngaco. Waktu dia Mulai. Yesus salibkan ada berapa yang disalibkan? Iya, tapi yang Anda Nah, imani saya tanya dulu ada berapa yang salibkan? ada 3. Nah, kan bukan hanya Yesus. Nah, yang duanya ini disalib karena apa? Karena kejahatan. Nah, berarti Yesus juga adalah pelaku kejahatan. Bukan. Berarti salah salib. Bukan. Berarti salah tangkap. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Berarti salah tangkap kalau begitu. Bukan salah tangkap. Loh, yang disalib orang jahat, bukan orang jahat. Ya kalau yang disalib itu bukan orang jahat berarti salah tangkap. Hukuman salib itu kawan Kalau misalnya salah hanya tangkap, berlaku, dengar, hukuman salib itu hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yesus bukan pelaku kejahatan dan tidak dikutuk oleh Elohim, berarti salah tangkap. Nah itu salah penafsiran ya. Lalu gimana, yang benar yang mana? Aduh, Bang Juma. Loh, dalilnya mengatakan begitu. Yang disalib orang yang dikutuk. Kalau Yesus tidak itu dikutuk, rela mati disalib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. nenek Yang kiper, berdosa, kita ini ilmu dari berdosa. mana? Ilmu dari Dia mana itu? dia Ilmu rela dari mati mana? karena Jangan menebus bicara dosa sendiri, kita jangan itu. bicara sendiri, jangan kayak robot baterai. Jawab pertanyaan, ilmu dari mana Yesus menebus? Saya Silakan. memberitahukan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengandungkan anaknya yang tunggal Untuk? supaya setiap orang yang percaya kepadanya Percaya. beroleh. Bukan dikatakan supaya setiap orang yang menyalibkan, bukan, tapi setiap orang yang Dia rela percaya. disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dari mana ilmunya? Di ilmu agama mana kamu dapat? Dosa dihapuskan dengan menggunakan darah Nah, manusia kalau itu. kita ini Ilmu kita dari mana? berdosa. Hah? Apa pula kau Kita ini sibuk dengan berdosa dosa? ya. Nah, Dengerin dulu, kita ini berdosa. nah, terus? Kenapa terus? dia rela mati salib? Kenapa? Dia menebus dosa kita. Nah, Yang terus? berdosa ini. Kalau dia Selayaknya kita ini dihukum. terus? Dia merelakan dirinya disalib. Ilmu dari mana itu? Dapat Coba ilmu kita dari lihat mana? di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Kan Yesus sudah bilang, Filipi kalau 2 ada orang ayat 5 dengar sampai dulu. Kan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ini akibatnya. Nah, kan salah penafsiran. Salah penafsiran lagi. Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus kau percaya. Itu namanya dompala kardoba. Masolang generasi. Ini akibatnya. Bang Zuma, tuh. Gonda, ini bisa dilantunkan dengan suara indah nggak ini? Ini Bang Zuma 24 nomor 4 dan 5. Masolang generasi. Aduh, parah. Itu Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat,
agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Ketika Paulus datang, buru-buru dari ufuk utara, lari tergesa-gesa, nabrak pohon, nabrak semua yang ada di depannya karena buta. Ditanya sama orang, lu kenapa lu? Kerasukan setan apa lu? Aku ketemu dengan apa? Dengan Mesias. Di mana? Di padang gurun. Nah, murid-murid mendengarkan ini, menurut gurunya, mereka percaya atau tidak percaya? Coba kau jawab, Dek. Dek. Coba kau jawab. Ketika Paulus datang membabi buta 3 hari 3 malam, buta matanya, ditanya, kamu kenapa matamu? Kenapa kayak gitu mata lu? Aku ketemu dengan Mesias, Om. Ketemu dengan kucing. Masya Allah. Makasih Bun. Lalu kata Yesus, jangan ente percaya. Orang Kristen percaya, inilah jadinya. Segala macam upaya dilakukan supaya darahnya Yesus menjadi penebus dosa maksiatnya. Bung, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, bukan untuk tebus dosa. Cak kongkong. Masya Allah. Barakallah fik. Bunda Mila marah kayaknya ini. Silakan. Silakan. Dinda, kamu belum paham masalah itu. Lama pandai-pandai ya. Masalahnya kamu belum paham. Kita panjang lebar cerita juga kamu nggak paham. Loh, itu masalahnya. Jelaskan kepada saya, salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk atau orang diberkati? Itu dulu. Kalau kalian sudah bisa lolos di sini, Kan sudah kalau jelas tadi. Manusia yang disalibkan itu manusia terkutuk. Nah, betul. Nah, Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus yang tidak terkutuk ini, Tuhan izinkan kagak? Makanya saya bilang. Makanya sampai ke situ. diizinkan katanya. Wah, parah. Mana? Coba, gimana bisa dikatakan diizinkan? Iya, kalau di Alasannya? memang ya kalau di Alkitab memang ceritanya itu diizinkan. Yesus Mana? diizinkan untuk Silakan. ditolak. Coba Ya, coba Yesus dalilnya diizinkan mana? ditolak. Dalil di mana Bapak mengizinkan membunuh orang yang dikasihi? Mana dalil? Ya, oke. Sekalian menjawab ini ya. Nanti Ya. saya bertanya nih Bang Suma. Yesus Ya, memuliakan Yesus itu Ya. karena apa begitu ya? Nah, menurut Paulus begini ya. Ya. Menurut Paulus ini kebetulan karena tadi ngulik Paulus juga. Dikatakan di surat Paulus ini di Filipi, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam pengajaran Paulus, itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia. Tapi dikutuk. Memuliakan kepadanya nama di Kan atas nggak segala nama. nyambung. Dimuliakan tapi dikutuk kan nggak nyambung. Ya, menurut surat Paulus, Yesus itu dimuliakan oleh Allah karena ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan Padahal sampai mati di kayu salib. Dia tetap taat sekalipun ditolak. Padahal yang Sekalipun merendahkan diri, yang mengambil rupa manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Kontradiksi lagi. Nah, pertanyaannya Bang Mana Joma, Anda bilang ini kontradiksi? kan Ya kontradiksi dong. Karena yang menjadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Filipi 2 Dalam nomor 6 nomor 7 pemikiran kamu itulah yang salah. Itu Mas, bagaimana terus kontradiksi kau itulah. tuding terus tuding aja terus. Saya berdasarkan dalil, kau berdasarkan anusmu. Salah penafsiramu. Tafsir lagi. Filipi 2 nomor 6. Pakai Elohim ini ya, pakai mengosongkan pengertian dirinya. makanya. Kacamata kuda. Kamu itu- Mama Filipi 2 nomor 6 dek. Tuhanmu mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian Mana bilang kontradiksi? Nggak ada kontradiksi di situ. Loh, itu di dalam Filipi 2. Kulempar juga asbak nanti kau ya. Filipi 2 nomor 6, nomor Nggak ada 7. kontradiksi di situ, benar-benar itu. Mampus, udah kau ke neraka saja sana. Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas pohon.
Sekarang kenapa ada lagi Tuhan yang memberkati dia? Gimana ceritanya? Banyak Iya. kali Tuhan kau. Bang Zuma. Tadi kan Iya. versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan. Iya. Karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang sebagai kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 17, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk. Beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, ditampar. Bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu kalau mendengarkan saudara Kristen itu miris loh. Nyanyi kalian memuja-muja Yesus tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan dia, dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan, antara diselamatkan oleh Tuhan atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan. Anda mengakui dia maha kuasa, Anda mengakui Tuhan itu maha perkasa, Anda mengakui segala-galanya. Tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei, manusia koclok! Tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu? Tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rabb? Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membaca hati, Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada dia, kau sujud pada dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta yang ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok? Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau?
jati diri, harga diri. Biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama dia, kau bertobat sama dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan, wahai Tuhan, ya Tuhanku Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Tidak ada itu. Imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati, kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutu itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutu itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Yeay. Kalau Yesus korban penebus dosa, lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan. Mending sapi, karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar. Itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat menebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk menebus dosa itu hanya hewan. Sapi, lu ambil sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan muliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Silakan dulu Bang ya. Silakan Bang Al-Quds. Ya, selamat malam semuanya ya. Berdasarkan dengan tema yang kalian angkat, ya, Islam memuliakan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma, dasar apa Bang Juma menyatakan bahwa Islam memuliakan Yesus, sementara Bang Juma menghujat Yesus? Ayo. Saya terlahir sebagai apologet
dalam bahasa Islam dai. Apa itu? Orang yang mau melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama. Maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah Kristus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria, semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau, makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci, sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus, padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam, tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti Dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu. Malah yang pertama ketika apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib. Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib.
Itu saudara, makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak, karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua telah segera seketika itu juga dihapuskan. Tapi kalau kami punya dosa-dosa, ya alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'allaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kukasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yaritsunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan? Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, nggak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu hidup kekal, kata Yesus Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus? Udah, kembali ke tema dulu Bang Juma. Ya, kembali ke tema dulu. Dari dulu. Bang Ben sudah mulai kencing dia, tapi kencingnya nggak lurus. Sudah mau malam ini, kita kembali ke tema. Ya, silakan. Bang Zuma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Iya. Karena apa? Tadi itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh iya, Maryam. Iya. Berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah. Subhanallah. Syukran. Oh iya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Zuma ya. Sehingga dimuliakan ya. Nah, Dimuliakan oleh Allah. dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus Iya. taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat begitu ya. Ya, dia seorang nabi. Iya. Jadi Iya. karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Iya, Bang Zuma. Pertanyaan lanjut. berikutnya nih. Waktu itu apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya, Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? sempat. Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Ali Imran surah Al-Maidah, Ali Imran. Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya.
kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan. Tetapi Yesus ini taat ditolak bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam ditolak sempat tapi tidak ditangkap begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan kemudian mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya supaya sebagai ujian bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat? Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun, dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak. Nabi Isa datang, lalu mereka melakukan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, ketika mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan. Maka mereka dihukum wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa penghinaan mereka tentang rasulnya Isa kepada mereka hina. Mereka mengatakan mereka telah membunuh, mereka merasa menang dengan membunuh utusanku. Pada sesungguhnya yang mereka bunuh bukan utusanku, melainkan aku serupakan bagi mereka orang yang dibunuh tersebut. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Oke, Bang Zuma, sudah terjawab. Kenapa Islam memuliakan Yesus sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih. Kenapa Allah memuliakan Nabi Isa? Silakan. Ya, Nabi Isa dimuliakan itu karena beliau adalah nabi, seluruh nabi, dan bahkan bukan cuma nabi, kita semua orang-orang yang suci, siapapun di antara kita itu dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah itu penyayang kepada kita, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kenapa beliau dimuliakan? Karena beliau nabi, beliau tidak pernah ingkar kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, ketika ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Aku Tuhan tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang kau firmankan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itu aja. Aku mengajarkan kepada mereka, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada firman yang aku sampaikan kepada kalian. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Bang Juma, sebentar Bang Juma, jangan kasih dulu kesempatan sama kami dulu Bang Juma. Saya tanya kembali sama Bang Juma. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kalian taat ya, pada Nabi Muhammad atau sama Nabi Isa? Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dikatakan wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Tetapi kami beriman kepada kenabiannya, bahwa beliau adalah seorang nabi suci yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan menuju kepada keselamatan. Kami beriman, sama seperti kami beriman kepada Nabi Musa. Tetapi nabi-nabi ini diutus kepada kaumnya masing-masing, tapi kami beriman. Begitu saudara.
berarti kalian tidak yakin dengan kesucian dengan penampilan Nabi Isa itu. Karena menurut saya ya, bahwa kalian itu lebih taat pada perintah Muhammad daripada perintah Nabi Isa. Sementara ya Nabi Isa lebih suci daripada Nabi Muhammad. Gini saudara, kami tidak membeda-bedakan nabi. Mereka semua ini adalah orang-orang suci. Masalahnya bagaimana mungkin kami mau mengikuti Nabi Isa sedangkan kami bukan Bani Israel. Islam itu punya kaidah, Bung, bukan membabi buta atau membuta babi. Nabi Isa mengatakan dia diutus. Mana pernah Nabi Isa ke Israel, ke Bani Israel? Yang ada di Israel itu adalah Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Mana pernah Nabi Isa ke Israel? Sakit, Ini toko yang lama kita lagi bahas toko yang sakit. Sakit Anda Bang, sakit. Nyambung sedikit Bang Zuma. Iya. Oke Bang Zuma silakan. ya. Terima kasih tadi informasinya. Jadi Allah juga meninggikan Nabi Isa itu karena ketaatan, karena dia nabi begitu ya. Jadi semua nabi di dalam Islam itu memang ditinggikan dan dimuliakan. Betul. Ya, memang ini, dan ini memang sesuatu yang Ini baru Bro Admin, mantap. ya. Memang kita ikut apa yang diajarkan Paulus Bang Zuma. Jadi versi pengajaran Paulus di dalam Filipi, kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Memang dalam versi kekristenan seperti itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi di dalam Islam, kenapa Allah meninggikan? Karena dia adalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain ditinggikan. Ya begitu saja kesimpulannya. Kenapa bengkok lagi kau Mas Bro Admin? Tadi sudah lurus, sudah bengkok lagi. Karena memang di kitab yang berbeda. Aku hanya menegaskan saja, kita ini memang beda. Aku ikut Sedikit, apa yang saudara, diajarkan boleh ya? Paulus, gitu maksudnya. Boleh ya Bro Admin? Silakan Bang. Ya, terkait dengan apa yang saudara sajikan barusan. Kita lihat di dalam kajian kitab Ayub, iblis menghadap kepada Allah, iblis menghadap kepada Tuhan. Iblis tahu rahasia-rahasia langit. Iblis tahu tentang apa yang terjadi kepada manusia dan anak manusia. Rahasia langit sebagian bocor kepada iblis. Kitab Ayub 6, kitab Ayub 2. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, ketika kemudian diceritakan di dalam Matius 4, sama seperti di Lukas 4, diceritakan begini. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, melaparlah kemudian Yesus. Lalu datanglah si pencoba iblis kepadanya dan berkata, apa kata iblis? Jikalau engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan itu Yesus sudah sering lakukan. Iblis belum yakin nih, belum yakin. Kenapa iblis kemudian ingin memanfaatkan nama Yesus? Karena nama Yesus ini bisa membuat orang mati hidup, orang lumpuh berjalan. Anda dengarkan penjelasan saya tadi dalam Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi itu kasak kusuk. Mereka kemudian kebakaran jenggot. Kenapa? Mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka itu sangat luar biasa. Ini iblis lihat, wow, Yesus ini luar biasa ini. Bisa aku pakai nama dia ini untuk menyesatkan banyak orang ini. Bisa aku pakai. Apa yang terjadi? Yesus mendeteksi, iblis mendeteksi Yesus. Hei, lu anak Tuhan. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan, Bapakmu, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar tidak kamu itu anak Tuhan? Jika benar, coba kau jatuhkan dirimu ke bawah. Itu iblis mau mencoba, bukan hanya sekedar mencoba seperti orang yang kerasukan, enggak. Iblis punya misi. Nama Yesus itu nama yang besar. Maka dia harus menjadikan Yesus ini sebagai tameng, sebagaimana dia menjadikan nama Adam. Sekarang dia ingin menjadikan nama Yesus itu. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai nomor 13-nya. Sampai nomor 13-nya di situ dikatakan iblis mundur dari Yesus dan iblis mencari waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar mencobai, tetapi
Tetapi iblis ini punya rancangan-rancangan setelahnya. Coba Anda lihat. Saya selesaikan dulu di Lukas 4 ini, di Matius 4. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis tentang Yesus, teman-teman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis betul-betul. Berarti rahasia Tuhan bocor tentang Yesus. Maka kalau kita sudah percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan, dalam perspektif kami hamba Tuhan, atau nabi Tuhan, atau rasul Tuhan, maka kita harus murni menjernihkan ini kepada apa yang menjadi pengajaran Tuhan terhadap Mazmur 91. Saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Yesus dong. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Yesus dong. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Yesus dong. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut, wahai Yesus, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasannya terhadap pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dari nomor 1 sampai nomor 16 untuk Yesusku. Jangan coba-coba untuk mau mencelakai dia. Tuhanku tidak mengizinkan itu. Saya lanjut. Di dalam Lukas 4 diceritakan kemudian, saudara, apa yang diceritakan tentang pencobaan kepada Yesus. Kita lanjut di data nomor 6-nya. Apa kata iblis? Nomor 5 dulu. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Hei Yesus, ya paman, segala suatu kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Segala kuasa langit bumi dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki." Itu maunya iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu kuasa akan menjadi milikmu. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Tuhan. Lalu berkata kepada, jikalau engkau anak Allah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu di sini sampai ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat akan diperintahkannya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawab Yesus, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Jangan engkau menguji Elohim dengan janjinya di Mazmur 91, itu maksudnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, nomor 13-nya, coba dibaca, nomor 13-nya. Maka iblis mundur dari Yesus. Setelah mundur, berhenti sampai situ? Enggak. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat.
Kapan waktu tepat itu? Pada saat orang-orang Yahudi kemudian mencoba membuat makar tipu muslihat oleh iblis yang merasuki mereka. Tuhan menggenapi Mazmur 91. Diangkat Yesus ke langit dan menyaksikan orang-orang fasik yang menyalibnya, yang menyalib penggantinya. Menonton. Mereka hanya menonton. Walaupun 1000 di kananmu, 1000 di kirimu, tetapi dia tidak akan menimpamu. Musibah tidak akan menimpamu. Engkau malah hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang pengkhianat. Aku mengangkatmu, aku panjangkan umurmu, aku tidak bunuh kau, aku angkat engkau dalam keadaan hidup. Aku panjangkan usiamu dan akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika kemudian Yesus diangkat oleh Allah ke atas, ingat, iblis menunggu waktu yang tepat. Yesusnya sudah tak ada di bumi, iblis kemudian berkuasa untuk melakukan aksi-aksi. Maka ketika Yesus berpesan angkatan jahat ini minta satu tanda, Yesus menitipkan pesan ilahi. Apa kata Yesus? Dia, angkatan jahat, tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga dari kubur. Angkatan jahat diberikan tanda. Ini dimanfaatkan oleh Yesus karena Yesus adalah orang yang punya penglihatan. Dia seorang nabi, dia bisa bernubuat, nubuat yang adalah wahyu ilahi yang datang kepadanya. Betul terjadi ketika ada pengganti Yesus. Pada hari ketiga penggantinya keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa tadi? Tidak. Lalu siapa ini yang keluar dari kubur ini? Hadiah buat angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai nomor 40-nya, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Sebab Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, wahai angkatan jahat. Apa yang terjadi? Iblis tepuk tangan. Nama Yesus laris manis. Padahal Yesus sudah mewanti-wanti. Hei, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak sebagai manusia di tengah langit. Seluruh manusia beratap, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab nomor 24-nya dari Matius 24, Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kenapa? Penyesat, sang iblis akan menggunakan namaku yang besar ini, namaku yang mulia ini, namaku yang suci ini, untuk mereka pakai menyesatkan orang banyak. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda tadi akan menyertaiku. Murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di padang pasir atau dimanapun, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sayangnya, ketika Paulus sang penyesat ini mengabarkan kalau dia ketemu Kristus di gurun menuju Damsi, orang-orang Roma yang memang tidak punya Tuhan, orang-orang Roma yang memang tidak punya kitab suci, orang-orang Roma yang hanya penganut ajaran animisme politeisme,
itu percaya saja. Asalkan jangan dilarang makan babi, asal jangan disuruh bersunat, maka ajaran apapun itu boleh. Yang penting ada kitab suci kita, yang penting kita bisa menguasai wilayah jajahan kita. Lahirlah kemudian agama Katolik dengan kemudian otoriter gereja Katolik menundukkan semua wilayah-wilayah kekuasaannya harus tunduk kepada perintah gereja, menyembah kepada sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus, yang justru Nabiullah Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan ente percaya. Maka apa endingnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami bermujizat, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus sambil guling-guling kumis? Siapa bilang aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan siang malam mereka memuji selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Wa iskala Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? La, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka. Yang aku katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan Anda dalami materinya, Bung. Lukas 4, Matius 4, Anda kemudian kembali ke Mazmur 91 sesuai dengan pesan Yesus. Harus terjadi apa yang dituliskan tentang aku dalam kitab Mazmur, Lukas 24 nomor 44. Maka tak ada orang berakal yang bisa menolak Mazmur 91 untuk Yesus. Siap ceramahnya. Ya udah, siap. Panjang. Bagi nasi bungkus, bagi air minum, bagi cendol, bagi kopi, bagi. Panjang kali ceramahnya. Panjang aja nggak ngerti, apalagi pendek. Ya udah singkat aja tadi, Bang Juma. Biasa Ngopi dulu, ngopi dulu. Kopi. Siapa yang disampaikan tadi, Bang Juma? Bang Juma, Kopi dulu sebentar kopi dulu sabar Iya. sabar kopi dulu Lanjut. kopi dulu. Jadi final materi luar biasa, masya Allah ya, buat teman-teman Kristen yang masih ragu-ragu untuk memeluk agama Islam. Sebentar, ku turunkan juga kau. Sabar dulu, di bawah dulu kau. Jadi buat teman-teman Kristen yang kemarin menantikan hidayah masih setengah atau 3/4, mudah-mudahan malam ini hidayah itu full untuk teman-teman semuanya. Krishna silakan naik, Grace silakan naik. Apa tanggapan kalian berdua kita nantikan. Dan Iwan Villa semuanya jangan lupa ya follow Bunda Mila. Masya Allah gambar-gambarnya, barakallahu fiq. Insya Allah kita semuanya dikumpulkan di janahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan buat teman-teman Kristen satu slot untuk Krishna. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Ya, silakan Bunda Mila, silakan. ya, Iwan Villa, semua terima yang kasih. dikatakan Bang Juma itu, Bentar Al. Iwan Villa, terima kasih banyak follow-follownya, mudah-mudahan barokah. Nanti kalau saya buka komal, narasumbernya Kang Fandi, Kang Dito, Gurunda, kita mainkan ya. Oke, terima kasih, syukron Siap Bunda Mila. Ya, silakan Al. Kayaknya kebelet banget ini orang ngomong udah tahu lagi ngopi. Silakan. saya apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang ayat-ayat firman Tuhan tadi, ya, semua hanya memutarbalikkan dengan ayat firman Tuhan, ya, di mana dia katakan bahwa Yesus adalah sebagai Yesus penyesat, ya, dan di dalam Alkitab bukan Yesus penyesat. Tuh kan, jatuh kan. Kenapa diturunkan? Biar beliau belajar. Naikkan lagi. Jatuh Abang dah. Ya, silakan request lagi. Al, Itu orang kayak begitu itu mau dilas kepalanya, bocor dia. Naikkan aja nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat. Kalau hanya nyerang pribadi nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat. Naikkan aja. Jatuh kursinya tadi licin Abang dah. Mohon maaf ya. Ya, silakan Al.
Ya, kenapa diturunkan ya? Saya masih lanjut untuk berbicara. Lanjut. Tadi kursinya licin itu. Ya, silakan. Di mana dia katakan ya, sebenarnya semua yang dia katakan dengan ayat firman tadi semua hanya memutarbalikkan ya. Itu saja. Saudara, ini hadiah buat saudara Al. Satu data, satu dalil, tapi cerminannya harus menggunakan akal. Sebagaimana pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akalmu. Ini saudara Al. Hadiah buat Anda di dalam Yohanes 10 nomor 18. Ini ucapan Yesus. Tadi sudah dikutip juga oleh Bro Admin. Iya, tadi kan cuma dengar bahwa ada Kristus penyesat, itu betul. Iya, ya. dengar bang. Ya, betul. Sebentar, ya, berdasarkan pernyataan Bang Juma hanya memutarbalikkan saja. Ya, memang Yesus berpesan kepada orang-orang bangsa Israel, termasuk orang-orang yang percaya kepadanya, ya, bahwa berwaspadalah dan berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu itu? Ya, orang-orang yang membenci atas firman-Nya, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, itulah orang-orang penyesat. Ya, orang-orang penyesat, bukan Yesus penyesatnya, tetapi tangan gue pegang, udahlah kau dua. Sakit tangan gue pegang ini capek. Diam dulu Al, kan udah tadi Al. Semuanya itu hanya memutarbalikkan saja. Oke, sudah, jangan diulang-ulangi lagi, udah cukup. Silakan Abang Da. Ya, ini hadiah. Itu sudah ditunjukkan tuh. Makanya kita punya akal. Woi. Dompala. Makanya Yesus berkata, ya, berhati-hatilah kepada orang-orang penyesat. Udah diulang-ulangnya. Udah cukup kan, udah diulang-ulang. Cukup ya. Makanya Bang Juma, ya, coba luruskan pernyataan tadi yang tidak benar. Baik. Saudara, menurut Yesus, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa yang dibilang Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya, ya. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di bilik atau di padang gurun, apa perintahnya? Percaya atau jangan percaya? Itu tidak percaya kami kalau seandainya itu terjadi, ya, kalau disuruh kami bahwa ada Kristus di bilik, ada Yesus Kristus di padang gurun, ya, kami tidak percaya dengan itu karena Yesus sudah berpesan kepada kami bahwa pintar. Terus kenapa ketika Pak sabar, enggak ada remnya ini. Itu maksudnya bukan ada rem. Yang berdasarkan bagus disepak dari mana? Isi kepala ternyata udah meleleh. Saudara, ketika Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Itu bebas saya luruskan dulu. Paulus memang, ya, awal-awalnya adalah sama seperti Bang Juma itu. Sama perintahnya apa? Pandai-pandaian. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Saudara, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya bahwa janganlah percaya, ya, kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada Yesus Kristus di dalam bilik atau di padang. Terus kenapa Anda percaya ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Kristus di padang gurun? Karena begini, karena apa? Paulus itu awalnya, ya, kita harus belajar dengan awal. Iya, maksudku kenapa Anda percaya? Apapun Yesus itu, apapun Paulus itu, tadinya dia adalah pembunuh, tapi setelahnya dia tidak ada cerita itu, tidak ada pengecualian, Pokoknya kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, tidak ada pengecualian. Jangan percaya. Kenapa? Karena kalau aku itu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Jadi siapapun dia, kalau mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, oh kalau di Paulus itu karena Paulus tadinya adalah, nah itu nanti kamu katakan di hadapan Yesus ketika kamu dihakimi Yesus.
Jangan usir saya Yesus. Jangan usir saya. Jangan usir saya. Karena saya percaya kepada Paulus. Karena tadinya Paulus itu memang berdosa. Tapi setelahnya bertobat. Jangan percaya. Jangan usir saya. Please. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita itu. Nggak ada pengecualian kawan. Coba belajar dengan kehidupan Paulus, ya. Coba belajar. Bodoh amat. Perintah Yesusnya jangan percaya pula kau mau suruh aku pelajari tentang hidupnya. Parah. Macam orang tidak berpendidikan kau. Loh, kenapa saya harus pelajari Paulus? Sementara nasihat Yesus jangan percaya. Iya, biar saya jelaskan sama Bang Juma, ya. Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Lembutkan dulu hatimu. Lembutkan hatimu dulu. Lembutkan hatimu. Dengar. Adakah pengecualian kepada Paulus menurut nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun? Jangan percaya. Kecuali Paulus. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Jelaskan dulu, ya. Silakan. Ada nggak pengecualian? Sebentar dulu Bang Juma, ya, sebentar dulu. Biar saya luruskan sama Bang Juma. Makanya saya suruh. Apa yang Anda mau luruskan? Anda justru mau membengkokkan. Perintahnya jelas. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jelas. Jangan kamu percaya. Mau itu Paulus bertobat sampai ribuan kali bertobat, mau dia jadi malaikat sekalipun, perintah Yesus jangan kau percaya. Kamu kekurangan vitamin di otak, Bang. Menurut Bang Juma, setelah Paulus jadi rasul, ya. Astagfirullahalazim, ya Allah, jadi rasul pula. Kenapa dia bisa jadi rasul sementara perintahnya jangan kau percaya? Makanya saya suruh Bang Juma belajar tentang kehidupan si Paulus, ya. Nenekmu kiper. Ngapain saya mau pelajari orang yang nyata-nyata Yesus? Ku bilang jangan percaya. Ngapain pula aku mau pelajari dia? Bapaknya aja saya nggak tahu siapa namanya bapaknya, mamanya siapa. Dia pada saat usia 20 tahun kemana, ngapain aja nggak tahu. Ngapain pula kau suruh aku pelajari? Nggak ada itu cerita. Pembohong, pendusta. Tujuan saya suruh kau belajar tentang kehidupan si Paulus. Kenapa? Yesus yang kau suruh, jangan saya. Yesus yang kau suruh, jangan saya. Kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Kenapa? Kenapa? Kenapa Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Ya, saya suruh belajar. Saudara, kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Saya kan baru awalnya saya ngomong kau potong-potong. Karena apa yang saya ucapkan tidak masuk di kepalamu. Pertanyaanku dengar. Sebelum saya tendang bokongmu ke neraka, dengarkan. Kenapa Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Jawab. Loh, jangan dimatematikkan dulu ya. Saya biar bisa jelaskan tentang kehidupan si Paulus. Saya tidak butuh kau jelaskan itu Nabi, Rasulmu, junjunganmu, Tuhanmu Paulus. Saya nggak butuh. Saya bertanya, kenapa Yesus melarang percaya kepada Bapak Paulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Bunda Rahma. Bunda lanjut. Waalaikum, lanjut. Ya, ini ada Kang Dito, ada Edward lah, itu apa, Kristen juga tuh dari tadi naik, Bang. Iya, kita kasih kesempatan dulu karena dari tadi si Al nggak tahu pantatnya udah runcing kayaknya. Ya, Bang Edu, selamat malam Bang Edu. Bang Edu, dibuka mic-nya, kita kasih kesempatan, silakan. Ya, selamat malam Pak. Salam Pak. Iya, langsung saja Bang. Selamat malam Pak, salam. Selamat malam. Ya, tadi udah menyimak ya. Ada poin-poin yang mau dibantah, silakan. Maksudnya yang saya bantah, maksudnya yang kata Bang Juma tadi, Yesus melarang percaya dengan Paulus, itu dalilnya di mana itu Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26.
Coba Pak, belum maksudnya nggak bawa ini, nggak ada Alkitabnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tuh katanya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh diulang lagi, camkanlah kata Yesus. Artinya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Hoi! Ya. Jadi gini Pak, percaya nggak dengan mujizat? Hah? Yesus mengatakan Mesias palsunya akan melakukan banyak mujizat. Mesias palsu melakukan banyak mujizat. Ini bahaya ini. Makanya saya katakan kami sangat memuliakan Yesus alaihi salam. Nasihat-nasihatnya kami dengarkan, petua-petuanya kami dengarkan. Kalian sayangnya malah tidak dengar. Iya Bang. Enggak, saya bertanya ini Bang. Bang Juma ini percaya nggak dengan mujizat Bang? Percaya. Nah, mujizat itu sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Ya, tapi kan masalahnya Yesusnya mengatakan waspadalah kepada penyesat. Jadi kan Paulus di situ bukan mengatakan dia Tuhan. Loh, tapi dia mengaku bertemu dengan Kristus. Padahal nasihat Yesusnya, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Gini aja lah Bang Juma, Bang Juma pernah baca tentang Musa tidak? Iya. Yang Musa, yang bahwasannya Musa itu pembunuh orang dari orang Mesir. Jadi ketika mereka kejar-kejaran si Firaun, dia balik lagi Bang, ketika dia mujizat itu terjadi kepadanya. Ketika Allah itu menyuruh bahwa selamatkanlah orang-orang Israel yang diperbudak, umatku. Nah, bagaimana orang Israel percaya dengan Musa sementara Musa itu adalah musuh besar dari Firaun, seorang pembunuh. Jadi kalau abang itu melihat sisi Paulus itu dengan awalnya dia hilang suaranya Bang. Ya Bang Juma nyambung lagi nih, boleh ya? Iya, silakan Bang. Ya. Gini kalau di buka monitor kan namanya Saulus. Iya, muncul lagi. Masuk dulu Dinda. Masuk dulu. Ya, gimana Bro Admin? Apa yang mau ditanya? Bukan. Kalau versinya Alkitab itu memang Yesus di kaos cewek cowok sweater dan baju semua keperluan saudara bisa saudara beli lewat channel kami. Terima kasih.